mana naudzubillah inkarnasi yang dibahas. Tuh, kamu Kan kau dengarkan konteksnya nih. Kau mengatakan Yesus diberikan kuasa di langit dan di bumi. Jadi jangan kau lari inkarnasinya ke manusianya, karena dia diberi kuasa di dua tempat, di langit dan di bumi. Yang saya tanyakan begini, arti daripada kuasa di langit dan bumi berarti dia tidak memiliki kelemahan dan dia mampu melakukan apa-apa atas kehendaknya sendiri. Sekarang Anda harus konsisten baca Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah itu berkuasa? Ya, kuasanya dipertanyakan jadinya, Vladimir. Kata kuasa yang disematkan, yang antum sematkan tadi kepada Yesus itu tidak konsisten jadinya. Anda mengatakan dia kuasa, dapat kuasa, tapi Pak Apologet menjelaskan dengan data tersebut dia nggak dapat kuasa. Kontradiksi ya, okay. itu. Saya jawab ya. 2 menit. Diam. Oke. Saya jawab ya. Oke. Di orang Kristen itu percaya bahwa Yesus itu manusia 100% manusia Allah. Aduh, jangan bawa orang Kristen, jangan bawa doktrin, Pak. Bible, data. Jangan bawa doktrin. Ini Bible ini. Di mana Bible mengatakan Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia? Mana tertulis? Kalau bukan doktrin. Doktrin itu. Ada dasarnya, doktrin ada dasarnya. Mana dasarnya tertulis dalam Bible? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Mana? Iya. Mana tulisannya? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah di mana dikatakan firman itu adalah Allah? Firman itu dari Allah. Nggak ada adalah Allah di situ. Ya, sekarang saya logika aja. Kalau kamu logika aja, apakah firman itu diciptakan? Coba jawab saya. Kamu lari kemana? Kau mengatakan Yohanes 1 ayat 1 menunjukkan bahwa dia 100% manusia, 100% Tuhan. Tidak ada di ayat itu berbunyi, Yesus itu adalah Allah. Adanya berbunyi, Yesus itu dari Allah. Hologos. Itu dari. Iya, itu firman menjadi manusia. Yesus itu firman menjadi manusia. Pertanyaan saya sekarang, firman itu diciptakan atau tidak? Coba jawab. Firman itu bukan ciptaan, firman itu perkataan. Ketika firman itu menjadi suatu bentuk baru dikatakan ciptaan. Ketika Tuhan berkata-kata, maka perkataan itu menjadi suatu bentuk alam semesta, baru dikatakan ciptaan. Ketika firman itu menjadi manusia, baru dikatakan ciptaan. Selama firman itu masih dalam bentuk perkataan, maka dia adalah kalimat Tuhan, perkataan Tuhan. Itu loh, bukan ciptaan. Nah, sekarang saya tanya, ketika firman itu menjadi suatu bentuk dikatakan ciptaan tidak? Ya, sekarang kamu percaya tidak Yesus adalah kalimat Allah? Percaya tidak? Apaan Yesus adalah ciptaan Tuhan? Kalimat-kalimat dari tadi sudah bahas kalimat, ini sudah masuk ke dalam dia menjadi manusia. Al-Qur'an kuasanya yang tadi belum saya tahu Isa itu adalah kalimatullah. Kalimatullah itu ketika sudah menjadi bentuk. Apa iya, kamu dengarkan, makanya dengarkan. Kalimatullah itu adalah perkataan Allah. Ketika kalimatullah itu yang adalah perkataan Allah menjadi suatu bentuk, maka dia dikatakan ciptaan. Makanya Isa diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 59, Isa itu adalah ciptaan Tuhan. Karena dia sudah menjadi bentuk daging. Yohanes 1 nomor 14, firman itu menjadi manusia. Maka dia adalah ciptaan karena sudah menjadi bentuk daging. Itu bukan begitu. Apa sekarang saya tanya, apa buktinya kalau Yesus bukan ciptaan? Dia itu banyak buktinya di dalam Alkitab. Matamu banyak. Dengarkan baik-baik. Yohanes 1 nomor 14. Dengar macam hebat-hebat Alkitab padahal juga. Kau dari tadi nggak bawa dalil? Sekali apa ini apologet. Saya tanya kau sekarang. Kau nanya itu muter-muter, lari ke sana, lari ke sini. Lagi bahas yang satu tentang kuasanya Yesus, bahas Yohanes 1 ayat 1. Sekarang gini, Yesus mengatakan begini. Memang saya sengaja besarkan biar kalian itu jangan berisik satu-satu ngomongnya. Kenapa? Sekali bising. Kalau noise, brother, kau turun aja ke bawah, gitu loh. Turun saja ke bawah. Satu-satu, jangan kayak rebutan sembako. Satu-satu yang Kristen. Saya Kristen, Pak. Iya, satu-satu. Kok tidak hargai saudaramu yang Kristen itu? Lagi bicara, kalian kayak rebutan sembako. Enak dong. Yang mana yang mau bicara? Noise suaranya kuat kali. Nih, ku tambah besarkan lagi. Kenapa? Upload begini.
Iya, satu-satu. Siapa yang mau jawab? Satu-satu. Saya yang mau jawab. Iya, diam. Dan Yanto, kau bilang Yantonya diam. Yanto diam dulu biar kau jawab. Hormati temanmu atuh. Kok gimana sih Yanto? Temanmu lagi belum selesai nih. Pembahasan awal tentang kekuasaan, lari kepada 100%. Lari kemana sekarang? Udah ada 5 kasus yang sedang dibahas ini. Satu pun belum Nah selesai. itu dia. Gini, karena umat kalian ini sebenarnya bukan apologet Anda ini, sebenarnya Anda itu lebih Jangan curhat, brother. Kalau mau langsung masuk ke dalam poin pembahasan, jawab pertanyaan. polemikus, bukan apologet. Ganti namamu. Apa arti daripada apologet? Apologet itu membela Kasus iman, genap. tapi kau bukan membela imanmu. Apologet itu berasal dari kata apa? Apologet itu membela. Tidak tahu kan? Apa apologet itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Yunani. Penyebutannya seperti apa? Penyebutan tanya lagi. Sekolah mau apa coba? Nah, kan tidak tahu. Jadi mempermasalahkan apologet, tapi tidak tahu arti daripada apologet. Penyebutannya tidak tahu. Apologius. Apologis itu memiliki arti apa? Gini, bukan apologis. Nah, jangan belajar. Sudah, jangan sok pintar di hadapan saya. Lanjutkan pembahasan bahwa Yesus semua itu berkuasa. Pintar. Cepat. Kau itu berbicara tentang Islam. Bagaimana saya tahu Islam? Kau bicara Kristen. Kristen saja. Kristen tidak sebodoh yang kau pikir, oke? Kalau kau pintar, kenapa kau buta dalam Bible? Kenapa kau buta dalam Bible? Tidak buta saya. Buktikan bahwa kau itu adalah konsisten bahwa Yesus berkuasa. Mana? Konsistennya mana? Ketika Yesus itu ada sisi kemanusiaannya, karena dia manusia 100%, ada sisi kealahannya karena dia. Ini otaknya, Bo. Dengarkan baik-baik. Kau mengatakan Yesus diberikan kuasa di langit dan di bumi. Mau di langit maupun di bumi. Jadi ketika dia menjadi manusia, dia punya kuasa. Yang timbul pertanyaan adalah, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pertanyaannya, apakah ayat ini menunjukkan Yesus berkuasa atau tidak? Jadi jangan kau larikan ke sisi kemanusiaannya, karena ayat itu berbunyi, Yesus diberi kuasa di langit dan di bumi. Ketika di bumi dia sebagai manusia, berarti dia punya kuasa. Apakah berkesesuaian dengan Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Menurut ayat ini Yesus berkuasa tidak? Buka mic-mu, brother. 100% lagi nanti larinya. 100%. Dengarkan, jangan non-konsisten. Kau sudah mengakui bahwa ketika Yesus diberikan kuasa di langit dan di bumi, maupun dia di langit tetap dia berkuasa, maupun dalam keadaan manusia tetap dia berkuasa, karena dia punya kuasa di langit dan di bumi. Jadi sia-sia kalau Anda larikan ke kemanusiaannya, ke kedagingannya, ke hidungnya, matanya, kakinya, dengkulnya. Nggak nanya itu. Non-konsisten. Harus kau konsisten. Jika kau berani mengatakan Yesus adalah berkuasa langit dan di bumi, berarti dia tidak memiliki kelemahan. Dia mampu melakukan apa-apa atas kehendaknya sendiri. Saya turunkan data. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah ayat ini menunjukkan Yesus berkuasa atau tidak? Jawab. Kasih saya waktu. Kamu kenapa bertanya begini? Karena dasar kamu tentang kekristenan itu nol. Suruh jawab juga antara Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Allah. Yang kami butuhkan ilmu Anda mempertanggungjawabkan ketika Anda mengatakan dia kuasa. Ada Biblia mengatakan dia sendiri mengatakan dia tidak berkuasa. Pantas orang Islam ini gampang dibodohi, gampang jadi teroris karena ini tidak mau dengar. Arahkan Pak Kripto, jangan mempermalukan lah. Nanti kami bisa menyerang. Dia sendiri yang dari tadi tidak konsisten pernyataannya. Ya, Vladimir, ya, Yesus kan Anda tahu diberi kuasa kan. Tapi kan yang memberi kuasa tuh masih pegang disclaimer kan. Nggak mungkin yang beri kuasa itu terus udah hilang gitu, ya. Kalau kita memberi kuasa, bedakan antara Tuhan dengan kuasa Allah. apa? Ya kan, surat kuasa Tuhan apa? dengan Allah. Terangkan di orang Islam supaya mereka paham. Ketika orang Kristen mengatakan Tuhan Yesus, di otak mereka itu langsung Allah. Padahal bukan begitu maknanya. Tuhan Yesus itu artinya Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak serta-merta Allah. Itu jelaskan di orang Islam itu supaya mereka tahu. Supaya mereka itu jangan haram mengucapkan Selamat Natal. Selamat Natal saja mereka haramkan seolah-olah mereka berpikir kalau kita bilang Tuhan Yesus Allah lahir. Padahal
maknanya bukan Oh, begitu. minta di Itu jelas ucapkan sebenarnya. selamat lah itu. Pak apologet. Yesus itu King of Kings ya. King of Kings kan di Jelaskan orang Islam itu supaya dong tahu beda antara Tuhan dengan Allah di dalam Kamu ini Kristen. bisa nggak pura-pura jadi orang dewasa sedikit, jangan kayak bocil gitu ya. Enggak, Dengarkan baik-baik. supaya Saya otakmu itu, dengarkan. otakmu kau itu Saya tidak butuh curhatanmu, kau tidak ada otak, kau begini, kau begitu. Saya butuh bantah saya dengan ilmu. Ilmu. Yang saya duduk di atas ini, saya butuh bantah saya dengan ilmu. Bukan congor, kau bodoh, kau begini, kau begitu, dan begini, dan begitu. Kau sedang ditonton oleh 700 orang yang kau pamerkan ilmu pengetahuan. Bukan begini dan begitu, kau bodoh dan begini. Mana dari tadi pertanggungjawabanmu ketika saya bertanya? saya tanya kau konsep dasar dulu. Apa beda Tuhan dengan Allah dalam Kristen? Saya tanya kau sekarang. Kalau sama Bibelmu itu dengarkan. Dengarkan. Iya, saya mau jawab. Dengarkan. Ya kan? Tuanmu itu, Bibelmu itu berbahasa Indonesia. Ketika kau sudah berani menggunakan berbahasa Indonesia, kau wajib merujuk kepada kamus KBBI. Sekarang saya tanya kepada Anda bertanya kepada saya, bedanya Tuhan dengan Tuhan Allah itu apa? Di dalam kamus KBBI, Tuhan itu artinya penguasa, raja, gelar kepada orang-orang yang diberikan jabatan tertinggi, kepada makhluk seperti saya. Lalu apa definisi daripada Tuhan? Tuhan dalam kamus KBBI artinya sesembahan, sang pencipta. Jadi jangan kau samakan gelar penguasa yang diberikan kepada makhluk sama saja dengan Tuhan, sesembahan sang pencipta. Dapat dasarnya dari mana? Nah, sekarang saya tanyakan kepada Anda, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik, Fridamir ya. Kau mengatakan Yesus itu berkuasa. Dengarkan. Yesus itu berkuasa baik di langit dan di bumi. Ya kan? Baik di langit maupun di bumi. Kabur kan? Bubar. Jadi saya tidak mau diskusi itu kau memamerkan argumentasi sedang curhat. Wah, apologet muda ini, kau bukan Kristen, ini bukan room chat kodam gitu loh. Bantah saya pakai ilmu gitu loh. Narasi tapi libatkan dalil. Jangan narasi libatkan asumsi semua. Izin Pak. Coba Yanto, Kang Apologet, coba lari ke Yanto. Anggap itu yang tadi hanya gue aja. Silakan, Yanto, apa yang akan Anda sampaikan, Yanto? Oke. Anda belajar dari sikap tadi tuh, si Vladimir. Anda belajar dari dia. Jangan mempermalukan diri. Ini 8 orang yang nonton. Sok. Ya. Sebetulnya kami orang Kristen itu diajar untuk lemah lembut dan penuh kasih. Cuma teman yang tadi mungkin dia agak emosian. Jadi maafkan ya. Pak Apologet, mohon maaf. Bisa bertanya, sampean Kristen atau Islam ya? Minta maaf nih. Alhamdulillah, inna dina indallahil Islam. Oh, Islam ya. Oke, menurut ini tadi saya cuma menguatkannya. Entah itu benar atau salah. Sebenarnya saya kasih tahu dulu sebelum Anda bernasi, ini yang di atas Anda, Pak Kripto itu orang Kristen. Ya, jangan sampai ini salah. No Kingdom ini siapa Kingdom? Sebentar, Oke. Kingdom santap dulu. Kingdom siapa Siap. Kingdom? Kristen juga dia tuh, Kristen juga dia. Oh, siap. Oke. Kingdom Kristen, kita ada Kristen. Silakan, lanjutkan. Vladimir tadi itu salah, bukan di bumi dan di langit. Itu di dalam Matius 28 ayat 18 itu dia Yesus diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Itu Matius 28 ayat 18. Di bumi dan di sorga. Itu setelah kematiannya dari bumi, dia naik, dia terangkat, kemudian diberikan mandat oleh Bapaknya di sorga, sehingga dia memegang peran dua. Jadi menguasai bumi nanti dan menguasai di sorga. Buktinya dia menguasai sorga sekarang ada di 1 Korintus 15 ayat 23 dan 24. Dia sebagai raja di sana. Dia sebagai raja itu 1 Korintus 15 ayat 23 24, Pak. Jadi dia diberikan kuasa sebagai raja di sorga. Jadi Yesus ketika di surga sebagai raja. Sebagai yakin? Raja, yakin Pak, dia menurut 1 Korintus 15 ayat 23 dan 24, Pak. Jadi maaf kalau saya salah. Oke. Ketika Anda mengatakan
Di dalam Matius 64 ayat 62, ya kan? Aku akan pergi, kalian akan melihat anak manusia. Kalian akan melihat manusia, ya kan? Duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan tadi Anda mengatakan kan, Yesus ketika pergi ke surga dia sebagai raja. Yesus mengaku dalam Matius, kalian akan melihat anak manusia. Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertanyaannya, anak manusia ini yang duduk di sebelah kanan daripada yang maha kuasanya siapa? Ya, ya maha kuasa ya Yesus juga dan Bapaknya Pak. Yesus dan Bapa. Yesus dikatakan di ayat itu, dengarkan baik-baik. Kalian akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus adalah anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Timbul pertanyaan, yang maha kuasa ini siapa? Yesus juga maha kuasa Pak. Dalam Yohanes 5 ayat. Saya nggak tanya Yesus juga maha kuasa. Yang saya tanya, di surga kan Yesus berkata tuh, kalian akan melihat anak manusia. Dia mengatakan anak manusia loh. Anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi anak manusia ini duduk di sebelah kanan. Sebelah kirinya maha kuasa. Sebelah kirinya yang maha kuasa ini siapa? Bapa di surga Pak. Yang mempunyai langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi. Dan Berarti Yesus, ya, gimana? berarti Yesus ketika kembali ke kerajaan surga sebagai sang kuasa atau sebagai anak manusia? Dia memang statusnya anak manusia. Pinter. Di dalam Yohanes 5 itu ayat 19 itu kesaksiannya Yesus. Memang selamanya Yesus menyebut dirinya itu anak manusia. Karena dia juga akan menghakimi manusia, karena dia anak manusia. Itu ada di dalam Yohanes 5. Coba baca itu Pak. Itu ada kesaksian Yesus itu Pak. Jadi tetap dia anak manusia memang gelarnya. Tapi itu setelah itu kita tidak disebutkan lagi Pak. Kita cuma meyakini begitu. Jadi begini brother, kesimpulannya apa? Yesus ketika datang ke dunia sebagai manusia, bahkan kembali ke asalnya pun juga sebagai manusia, dan bukan sebagai yang maha kuasa. Karena Yesus sendiri sudah berkata-kata dalam Matius 26 nomor 64, kalian akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ada dua sosok, satu anak manusia yang duduk di sebelah kanan, di sebelah kirinya adalah sang maha kuasa. Jelas? Tapi saya bisa bertanya Pak ya. Jadi apakah Yesus sebagai anak manusia tidak bisa menciptakan segala sesuatu menurut Bapak? Bagaimana Pak? Menurut Bapak? Apa? Bisa nggak anak manusia yang dikatakan anak manusia itulah Yesus, bisa nggak menciptakan segala sesuatu sama dengan Bapaknya di surga? Bisa nggak menurut Yesus tidak bisa menciptakan segala sesuatu. Tidak bisa. Bapak sudah baca di dalam Yohanes 5 ayat 19 kesaksiannya. Segala sesuatu diciptakan olehnya begitu. Bukan. Yohanes 5 ayat 19 dan seterusnya itu kesaksian Yesus. Jadi apa Yesaya berapa? Yesaya berapa? Yohanes berapa 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19 Bapak baca di sini. Apa Itu kesaksiannya Yesus, Pak. Dia juga menciptakan segala sesuatu dan 1 Korintus 8 ayat 6. Yesus juga bisa menciptakan segala sesuatu sama dengan Bapaknya di surga. Bapak silakan baca 1 Korintus 8 ayat 6 Pak. Kalau Bapak tidak percaya bahwa Yesus anak manusia itu, dengarkan baik, dengarkan. Oke. Siap, kami mendengarkan 700 orang. Ayo baca. Tidak ada dalil di situ mengatakan Yesus mampu menciptakan segala sesuatu. Mana? Silakan Pak. Oke, saya baca Pak ya. Ya, silakan. Yohanes 5 nomor 19 kan? Baca. Kamu nih salah baca. Yohanes 5 nomor 9 justru Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak itu tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Anda mengatakan Yesus mampu menciptakan segala sesuatu. Ayat ini berbalik mengatakan Yesus tidak mampu melakukan apa-apa dengan dirinya sendiri. Yohanes 5 nomor 19 kan? Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidaklah melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa-apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi Yesus itu tidak bisa tanpa Bapa. Yesus tidak mampu menciptakan segala sesuatu, tidak mampu membuktikan mukjizatnya kalau bukan atas kuasa daripada Bapa. Dan tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu mampu menciptakan. Pak Kripto, coba ngomong, ada suara nggak? Pak Kripto? Iya, saya dengar. Oh ada ya, suara saya ada ya? Saya dengar, Bang. Saya dengar. Mantap. Ya, saya dengar, saya menyimak. Ini di mana Pak Yanto? Yohanes 5 nomor 19 kan katanya Yesus mampu menciptakan segala sesuatu. Mana di situ? Ada nggak? Pagi AM. Off dia. Oke, Abang. Abang kan menyinggung Yohanes 5 ayat 19. Bukan saya yang menyinggung. Yang membawakan dalil itu adalah Pak Yanto yang mengatakan dalil itu mengatakan Yesus mampu menciptakan segala sesuatu. Katanya dia bilang Yesus mampu menciptakan segala sesuatu, dalilnya dalam Yohanes 5 nomor 19. Ternyata Yohanes 5 nomor 19 tidak adanya Yesus tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ya, maksudnya sebelum Yanto katakan itu pun kan sudah dibahas sebelumnya bahwa Abang sendiri mengatakan bahwa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapaknya. Yang saya bawa itu bukan Yohanes 5:19, Yohanes 5 ayat 30. Itu bedanya. Yohanes 5 ayat 30. Oke, let's see. Baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa-apa dari diriku sendiri. Oke, ya. Jadi begini, ini kan Terus saja baca dong sampai selesai. Ya, saya udah paham ayat ini. Ya, biar orang dapat edukasi lah. Dengan Oke, setengah. aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi di sini kan diskusi antara orang Yahudi dengan Yesus ya. Karena mereka itu kalau kita baca di perikop sebelumnya itu kan seperti terjadi perselisihan antara orang Yahudi dan Yesus. Dan di situ Yesus kan memberikan pertanggungjawaban kepada mereka bahwa Dia mengerjakan segala sesuatu itu kan dilihat dari Bapa. Betul. Dan memang bahwa Yesus harus melakukan segala sesuatu ketika Dia datang itu sesuai dengan kehendak Bapa. Betul. Kalau Dia melakukannya di luar daripada itu, berarti Dia membangkang, Dia tidak hormat kepada Bapa, Dia melanggar komitmennya Dia dengan Sang Bapa. Betul. Makanya Dia harus memberikan teladan untuk mengajarkan kepada orang Yahudi bahwa apa yang dikerjakan itulah yang dia lihat dari Bapa. Berasal dari Bapa. Ya, siap. Jadi begini Bang apologet muda. Kalau Yesus ini mengatakan secara jujur kepada orang-orang Yahudi saat itu siapa Dia, hukuman bagi orang Yahudi bahwa siapapun yang mengaku Dia, jangankan mengaku Dia Allah, mengaku Dia Tuhan, mengaku Dia Nabi saja, dia bisa dilempari dengan batu sampai mati. Itu hukuman yang dipakai orang Yahudi. Buktinya orang Yahudi menyambut Dia dengan Nabi kok. Matius 21 ayat 11 itu. Mereka menyambut. Makan. Betul. Jadi setelah mereka melihat mujizat demi mujizat yang Yesus lakukan, lalu disitulah mereka berkata bahwa Dia ini Nabi. Tetapi bukan terhadap orang-orang ahli-ahli Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Farisi dan Taurat ini mereka tidak mengakui Yesus. Jadi yang Tuhan yang mana? Nabi. Sebentar. Yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang Nabi adalah rakyat-rakyat biasa, bukan para ahli Taurat. Bahkan justru ahli Taurat lah mereka yang membenci Yesus.
Makanya kalau abang ini kan rajin sekali mendiskusikan Alkitab. Tetapi Yesus kan ngaku sendiri dari mulutnya bahwa dia nabi. ada di dalam. Lah Yesus kan ngaku sendiri dari mulutnya bahwa dia nabi. Dengarkan dulu. Dengar dulu Pak. Iya, bentar dulu saya lanjutkan. Ketika Yesus berada di dalam bait Allah, lalu para ahli-ahli Taurat ini memberikan sebuah kitab untuk dibacakan oleh Yesus, yaitu membacakan kitab Yesaya. Setelah Yesus selesai membaca kitab itu, Yesus berkata, pada hari ini telah genap nas ini. Hari ini telah genap firman ini. Ketika orang-orang Yahudi, ahli Taurat mendengar apa yang pengakuan yang diberikan oleh Yesus, mereka sangat marah. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa Yesus sudah mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Makanya mereka berusaha untuk melempari dia dengan batu. Tetapi saat itu Yesus menghilang. Di mana dia mengaku dia adalah Allah? Jangan, Tidak ada. Jangan ngaku-ngaku, jangan pelintir-pelintir ayat. Kamu sedang berhadapan dengan orang yang hafal Bible. Jadi jangan kau bilang ada Yesus mengaku dia adalah Allah. Ya. Jadi masalah pengakuan Yesus, dengarkan. Gantian dong. Masalah pengakuan Nabi. Saya dulu karena abang tidak memahami bahasa saya. Yesus mengaku dirinya Nabi. Dengarkan. Yesus mengaku dirinya Nabi. Ya, kamu nggak mau mendengarkan orang, maunya didengarkan. Gimana sih? Udah panjang kali 3 menit. Paham apa ya? 3 menit kau bacakan lalu. Apa yang abang sampaikan. Makanya saya menyampaikan apa yang dibacakan Yesus itu. Yesus berkata dari mulutnya, mengaku dirinya Nabi. Anda berkata dari mulutmu, Yesus itu adalah Tuhan. Dan Yesus adalah Allah. Di mana dalilnya? Yesus yang berkata sendiri. Anda baca dalam Lukas 4. Baca dari ayat Lukas 24. Lukas 4 ayat 23 sampai 24. Siapa yang mengaku Nabi di situ? Di situ siapa yang mengaku Nabi? Yesus kan? Abang pahami dulu bahasa saya. Bahasa saya, ketika Yesus berada di dalam bait Allah, lalu ia disodorkan satu ayat untuk dibaca, yaitu ayat tentang Yesaya, di Yesaya. Nah, setelah Yesus selesai membaca ayat itu, Yesus berkata kepada mereka, pada hari ini telah genap firman yang disampaikan itu. Telah genap. Artinya ketika Yesus membacakan ayat itu, Yesus katakan bahwa mission is complete. Ya. Apa hubungannya dengan dia Tuhan? Nah, apa hubungannya dengan digenapi dengan dia adalah Tuhan? Apa hubungannya? Masalah mau dia menggenapi, saya tidak mempermasalahkan itu. Yang saya tanyakan ini, Anda mentuhankan Yesus dasarnya apa? Bukan masalah menggenapi. Abang, inilah yang abang tidak paham, sekali lagi saya katakan. Apa yang saya tidak paham? Jadi saya bilang, ayat itu menunjukkan dan yang membuat orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan orang-orang ahli kitab Taurat itu marah sama Yesus. Karena beranggapan bahwa Yesus sudah menyampaikan dirinya seperti Allah. Ngaur. Membuat orang-orang Yahudi marah dan mereka membunuh Yesus itu. Ngaur itu namanya. Orang-orang ingin melempari Yesus karena mengaku satu dengan Bapa. Yohanes 10 ayat 31. Jadi kau tidak tahu mengutip ayat yang mana ini. Kau mengutip ayat yang mana? Jadi faktor daripada Yesus dilempar oleh orang-orang Yahudi karena mengaku di ayat Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Hingga di ayat 31-nya orang-orang melempari Yesus karena menganggap menghujat Allah. Aduh, mantul Pak Kripto. Saya tanya abang. Oke. Saya tanya abang. Ketika orang-orang Yahudi berkata untuk salibkan Yesus, mantul Pak Kripto. Tuduhan apa orang-orang Yahudi terhadap Yesus? Pak Kriptonya mantul, Pak Kripto. Mantul apa? Noise. Iya, mantul ya. Mantul. Ya, di-mute dulu Bang Kripto. Enggak, kamu mengutip ayat mana? Soal pelemparan kepada Yesus itu sudah saya terangkan tadi kan,
Berkat karena Yesus mengaku dalam Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Karena orang-orang Yahudi tidak mengetahui maksud yang dikatakan oleh Yesus, hingga di ayat 31-nya mereka melempari Yesus dengan batu karena menganggap menghujat Allah. Padahal mereka tidak paham apa yang dimaksud oleh Yesus. Maksudnya Yesus mengatakan satu dengan Bapa itu bukan satu hakikat, bukan satu tubuh, melainkan satu pengajaran. Diterangkan di ayat sebelumnya, Yohanes 10 nomor 25. Setiap pengajaranku aku selalu melibatkan Bapakku. Setiap pengajaranku aku selalu menyematkan Bapakku. Jadi makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Maknanya satu dalam pekerjaan, satu dalam pengajaran. Orang Yahudi tidak memahami maksud yang dikatakan oleh Yesus, maka dia lempar Yesus dengan batu di ayat 31 karena menganggap Yesus menghujat Allah, mengatakan dia dengan Bapa satu. Padahal maksud Yesus bukan seperti itu. Maksud Yesus aku dan Bapa adalah satu, satu dalam pekerjaan. Ya kan? Satu dalam pengajaran. Inilah yang membuat orang Yahudi pada saat itu tidak tahu maksud daripada pernyataan Yesus, sehingga mereka melempar Yesus dengan batu. Dan ini juga yang disalah paham oleh orang Kristen yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Bapa itu adalah Yesus. Apa bedanya kalian dengan orang-orang yang melempari Yesus karena tidak paham dengan pernyataan Yesus? Jadi mereka tidak paham dengan pernyataan Yesus karena apa? Karena Yesus mengaku aku dan Bapa adalah satu. Hingga mereka melempari Yesus. Padahal maksud Yesus bukan satu hakikat. Bukan dia adalah Bapa. Bukan Bapa adalah Yesus. Melainkan satu pengajaran. Satu pekerjaan. Apa yang diperintahkan Bapa itulah yang diajarkan oleh Yesus. Dan ini juga kemudian hari disalah paham oleh orang Kristen. Hingga mengatakan Yesus itu Bapa. Bapa itu Yesus. Apa bedanya kalian dengan orang-orang Yahudi yang melempari Yesus karena tidak paham dengan Yohanes 10 nomor 30. Gitu loh. Paham nggak? Ya, abang. Jadi ya saya sedikit salah menjelaskan. Bukan dilemparkan dengan batu, tetapi mereka berusaha untuk melemparkan dia dari tebing, ya. Karena ketika Yesus membaca ayat yang kalau kita baca di Lukas 4 itu ya, ketika dia disodorkan Alkitab yang di Yesaya itu, dan Yesus katakan bahwa telah genap ayat ini. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Nah ini maksudnya saya. Saya salah di dalam menjelaskan yang dilempari dengan batu. Ya itu yang abang yang benar yang di situ. Tetapi ini, nah orang Yahudi marah sama Yesus itu karena ini. Artinya Yesus juga menyamakan dirinya sebagai Allah itu. Makanya orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus itu juga. Yesus tidak pernah menyamakan. Mereka tidak paham dari pernyataan Yesus hingga mereka menganggap Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itu loh. Padahal Yesus itu ingin menyampaikan pengajaran. Maksud dengan kata-kata kiasan, aku dan Bapa adalah satu. Kiasan, tapi orang-orang Yahudi ini bebal, tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Yesus hingga menganggap engkau telah menghujat Tuhan dengan mengatakan engkau setara dengan Tuhan, engkau satu dengan Tuhan. Padahal tidak, kata Yesus, sudah diterangkan dalam Yohanes 10 nomor 25. Setiap pekerjaanku aku selalu melibatkan nama Bapakku. Maknanya apa? Setiap pengajaran Yesus adalah tentang perintah dari Bapa, bukan satu dalam hakikat, satu kesatuan, tidak, satu dalam pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Apa yang Bapa perintahkan itulah yang Yesus ajarkan. Dalam Lukas 4 ayat 23, ayat 24 mereka juga tidak menerima Yesus karena bunyinya di situ apa? Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran, ya kan? Akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata-kata mereka, bukankah lain ini adalah anak Yusuf? Maka berkatalah kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asal lembu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi kepadamu. Dan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Karena Yesus memang ketika diutus di tempat asalnya, orang-orang Yahudi tidak menerima dia. Dan dia berkata dia seorang nabi yang tidak diterima di tempat asalnya. Karena mereka menganggap Yesus ini seringkali, ya kan, memberikan pengajaran yang mereka tidak pahami. Hingga mereka menganggap Yesus ini menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Padahal Yesus sudah berkata, memperkenalkan Tuhannya dalam Bible. Matius 11 nomor 25. Tuhan di langit dan di bumi adalah Bapa aku. Karena orang-orang Yahudi tegar tengkuk,
Hingga di zaman sekarang orang Kristen juga tegar tengkuk. Mereka memaksakan Yesus itu setara dengan Tuhan. Apa bedanya kalian dengan orang Yahudi yang salah paham dengan pernyataan Yesus? Harusnya belajar maksud daripada pernyataan Yesus hingga mengaku aku dan Bapa itu satu, apa maknanya? Satu dalam pekerjaan, satu dalam pengajaran. Karena Yesus tahu betul bahwa Tuhannya di langit dan di bumi itu adalah Bapa, yang diterangkan oleh dirinya sendiri dalam Matius 11 nomor 25. Anda baca. Ada nggak Yesus berkata dalam Yohanes 11 nomor 25, akulah Tuhan di langit dan di bumi. Akulah sama, akulah Bapa itu sendiri. Tidak ada. Yesus mengatakan, aku bersyukur kepada Bapa-Aku, Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Jadi Yesus selalu mengajarkan, memperkenalkan Bapaknya. Apa? Oh iya, karena dia datang ke dunia sebagai manusia, dia harus promosikan Bapaknya, bukan promosikan dirinya. Nah, Bapaklah yang mempromosikan dia. Saya tanya abang, ketika murid-muridnya, yaitu Simon Petrus, Rasul-Rasul 12 murid itu, memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, apakah mereka memberitakan ini salah? Di mana mereka pernah memberitakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Kami, dengarkan, ketika murid-murid ini menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan, Di mana dalilnya? kami mempercayai apa yang disampaikan oleh murid-murid ini. Di mana dalilnya? Apa yang disampaikan oleh murid-murid ini salah? Di mana dalilnya yang mengatakan bahwa Lukas, Markus, Matius, Yohanes mengajarkan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Mana dalilnya? Dia adalah Tuhan. Mana? Apakah berita itu salah? Mana? Tidak ada beritanya. Ngapain kau mengimani sesuatu yang tidak ada beritanya? Lah, Mana? kok tidak ada? Mana? Mana Lukas, Markus, Yohanes, Matius mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Mana? Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menulis Mana? sejarah tentang keberadaan Yesus, tentang Mana dalam Bible Lukas, Yohanes, Markus, Matius? Mana? Mana dalam Matius, Lukas, Yohanes ya kan mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Mana? Saya berhenti berdebat. Cepat. Coba Anda membaca kitab itu mulai dari Kisah Para Rasul sampai ke Wahyu. Ya, jangan baca 4 Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Anda mengatakan Lukas, Markus, Matius, Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mana dalilnya? Mana? Bro. Saya berhenti berdebat nih. Saya berhenti berdebat kalau ada dalilnya. Markus, Lukas, Yohanes itu mereka mencatat sejarah tentang Yesus ketika Yesus datang. Tetapi Mana ya mereka mencatat? yang ketika mereka melanjutkan pengajarannya, yang Mana mereka pernah mencatat? Mana mereka pernah mencatat Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Mana? Saya berhenti berdebat nih. Saya turun dari room langsung. Mana? baca Roma. Mana Lukas, Markus, Yohanes dan Matius? Mana? Tadi kau katakan Lukas, Markus, Yohanes dan Matius mengatakan, menuliskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mana? Saya berhenti berdebat. Menyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes menuliskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua mendengarkan kalian. Yesus Pernyataan kamu didengar oleh orang banyak, ya kan? Dan kuping saya tidak budak. Anda mengatakan murid-murid Yesus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes menuliskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mana dalil itu yang kau katakan? Mana pernyataan Lukas dalam Bible seperti itu? Mana Yohanes seperti itu? Mana Matius seperti itu? Mana? Ada nggak? Anda ini sekolah apa enggak ya? Saya kan bilang murid-murid Yesus seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka yang melanjutkan ajaran Yesus, mereka yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang saya tanya kepada Anda, Yesus mengaku sebagai Tuhan atau sebagai hamba Tuhan? Yesus juga mengaku dia Tuhan. Yang saya tanya, Yesus mengaku sebagai Tuhan atau sebagai hamba Tuhan? Yesus juga mengatakan bahwa dia Tuhan. Mana dalilnya Yesus mengaku dirinya Tuhan? Mana dalilnya Yesus mengaku akulah Tuhan? Mana? Oke. Yohanes 13 ayat 13. Kamu aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Keren.
inilah yang saya katakan, ya kan? Inilah yang saya katakan umat terjemahan, ya kan? Suponeo egoho didaskalos kaiho kurios. Apa itu kurios? Kurios itu umat terjemahan. Kurios itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Kurios itu penguasa. Apa? Kurios itu penguasa. Kurios, kalau penguasa itu gelar. Artinya dari kurios apa? Saya tanya artinya, bukan gelar. Satu-satunya. Saya tanya, kurios itu artinya apa? Bukan tanya gelarnya, artinya. Menurut Anda apa? Saya tanya kepada Anda, kurios artinya apa? Penguasa. Pinter. Penguasa. Penonton pinter di bawah, ternyata dia nggak pinter modal terjemahan. Makanya Yesus berkata dalam bahasa Yunani, suponeo egoho, ya kan? Didaskalos kai kurios. Tuhan, bukan Theos. Kalau Theos baru kau katakan dia mengaku Tuhan. Makanya saya bilang, jangan terlalu lama-lama. Segala Tuhan, bro. Tuhan segala Tuhan itu doktrin gerejamu. Jangan kau pakai doktrin gerejamu. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Hasil pemberian. Kuasa itu sudah diberikan. Oh iya, dia diberikan oleh Bapaknya. Nggak ada malu. Tidak ada yang lain. Hanya kalau Bapak tidak kasih kuasa, Yesus berkuasa tidak? Macet. Kalau Yesus tidak diberi kuasa, oleh Bapa, Yesus berkuasa tidak? Anda tadi sudah berkata Yesus dan Bapa. Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Bukan satu tubuh, sudah saya jelaskan. Satu pekerjaan, karena Yesus menerima perintah. Yohanes 12 nomor 49. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku. Dengarkan. Iya. Saya tanya Dengarkan. Anda, apa itu bisa dilihat nggak? Yesus mengatakan Bapa tidak bisa dilihat. Bapa tidak bisa dilihat. Oke, saya tanya Anda. Anda ini punya 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Benar? Jawab dulu. Benar? Unsur 3 jiwa. Emang saya Tuhan? Saya tanya Anda. Emang saya Tuhan? Oke. Nanti saya analogikan yang sama ya. Boleh ya? Nanti saya analogikan yang sama boleh ya? Bro, manusia itu terdiri dari berapa dimensi? Berapa unsur? Banyak unsur. Unsur tanah, saripati, mani, sperma. Ya kan? Banyak. Apa? Ya sudah. Udah, saya paham. Ilmumu memang sampai di situ aja. Ya memang kau nggak ada ilmu, kau tanya kan? Unsur apa? Saya bilang. Ya kan? Unsur saripati tanah, sperma, pembuahan dalam telur, ya kan? Kita ini. Jadi kalau apa itu? Itu dalam bentuk roh? Nggak usah lari, brother. Ini di mana Yesusmu Tuhan? Kok lari? Udah. Kamu ini berkuar-kuar aja. Saya tanya Anda. Coba Anda kita bahas Al-Baqarah. Saya tanya Anda. Ini kau belum selesaikan. Anda berkuar. Kau ngaku dulu. Tuhan Alkitab setiap hari. Kabur dia, guys. Saya tanya kepada Anda. Saya akan jawab itu. Saya tanya dulu. Berikan penegasan kepada saya. Yesus mengakunya Tuhan atau hamba Tuhan? Berikan penegasan dulu kepada saya. Al-Baqarah 1:6-4, ayo buka. Saya akan jawab itu. Iya, kau berikan penegasan dulu kepada saya bahwa Yesus itu, menurut Yesus, dia Tuhan atau hamba Tuhan? Dia datang sebagai hamba. Yang saya tanya, menurut Yesus, dirinya saya nggak tanya itu loh, saya tanya, menurut Yesus, saya tanya, dengarkan, menurut Yesus, Yesus itu Tuhan atau hamba Tuhan? Dia Tuhan dan datang sebagai hamba Tuhan. Aduh, bukan pengikut Yesus, ini namanya penipu besar ini. Baca Lukas 2:11. Apa? Coba Anda buka Lukas 2:11. Telah lahir Yesus Kristus kurios di kota Daud. Apa? Coba Anda baca, coba. Oke, saya baca Alkitabku. Telah lahir Yesus Kristus, ya kan, juru selamat kurios di kota Daud. Apa? Lari kemana?
Iya. Baik. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya Allahu Akbar, kurios. Kau ngerti kurios nggak? Oke. Lukas 2 ayat 11. Dengarkan baik. Hoti tikto su semeron soterhos eini Kristos kurios en poile David. Kau baca ini. Apa? Kau baca ini. Iya kan kau mau terjemahan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Original teksnya kurios. Hoti tikto su semeron soterhos eini Kristos kurios en poile David. Kurios. Kenapa kau paksa jadi yes? Yang Gimana sih? Kalau Anda tidak mau mengakui itu enggak masalah, saya juga enggak paksa. Yang saya tanya, kau mengakui tidak Yesus itu hamba Tuhan atau Tuhan? Itu dulu. Menurut Yesus. Dia Tuhan. Saya Mana mengaku Yesus? Tuhan. Di mana Yesus mengaku Tuhan? Mana? Yesus itu Tuhan dan saya tidak perlu pengakuan dia Tuhan baru saya percaya dia Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Prabowo. Sama seperti Prabowo. Dengarkan dulu. Sama seperti Prabowo, saya mengaku dia sebagai presiden. Tidak perlu dia harus mengakui bahwa dia presiden baru saya percaya. Tidak. Jadi Tuhan itu tidak perlu. Seperti juga Yesus. Jadi Tuhan itu tidak perlu memperkenalkan dirinya. Gitu. Tuhan tidak perlu mengakui bahwa dia adalah Tuhan karena memang dia sudah Tuhan. Yang ngaku dan minta untuk disembah sebagai Tuhan hanyalah Lucifer, setan alias Tuhanmu. Makasih banyak, bagus. Berarti Yesaya 43 ayat 11 sampai 13 itu adalah iblis. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Berarti itu iblis ya? Iblis ya? Iblis kan? Berarti kalau kau mengatakan hanya iblis yang minta mengaku dituhankan, berarti Yesaya 43 ayat 11 adalah iblis. Sepakat? Sepakat? Ayo. Berarti Yesaya 43 ini adalah iblis. Jangan lari. Kau mengatakan, ya kan, sosok yang minta diakuin sebagai Tuhan adalah iblis. Sekarang kau baca Yesaya 43 ayat 11. Baca. Oke, sekarang Anda baca ini. Yesaya 43 ayat 11. Langit dan bumi. Yesaya 43 ayat 11. Suara kamu pelan, brother. Suaramu tidak bisa lebih tinggi daripada saya, brother. Tidak bisa, suaranya tidak kedengaran. Brother, jangan kabur. Jangan kau kabur. Kau mengatakan bahwa yang mengaku Tuhan itu adalah iblis. Apakah Yesaya 43 ayat 11 adalah iblis? Ngaku dulu. Ketampul kan? Paham. Kau yang mengaku sendiri, yang minta dipanggil Tuhan itu adalah iblis, yang mengaku Tuhan itu adalah iblis. Yesaya 43 ayat 11 ini iblis bukan? Yesaya 43 ayat 11 iblis bukan? Yesaya 43 ayat 11 iblis bukan? Jawab. Saya mau lihat kamu konsisten tidak nih. Yesaya 43 ayat 11 iblis bukan? Yesaya 43 ayat 11 iblis bukan? Yesaya 43 ayat 11 iblis bukan? Kenapa kau tidak mau jawab? Kau mengatakan bahwa yang mengaku Tuhan itu adalah iblis. Kau mengaku kan? Yang mengaku Tuhan itu adalah iblis. Kau mengaku bahwa yang mengaku Tuhan itu adalah iblis. Kau mengaku dari tadi bahwa yang mengaku Tuhan itu adalah iblis. Yang mengaku-ngaku Tuhan itu adalah iblis. Bagaimana dengan Yesaya 43 ayat 11? Apakah itu iblis? Soalnya dia mengaku Tuhan. Apakah Yesus sudah lahir pada zaman Yesaya? Yesaya 43. Kau kan mengatakan bukan masalah Yesus lahir. Kau mengatakan yang mengaku-ngaku Tuhan itu hanyalah iblis. Yang mengaku-ngaku Tuhan itu hanyalah iblis. Sekarang saya tanya, Yesaya 43 ayat 11 itu iblis bukan?
Enggak, bukan. Itu iblis, bukan. Kingdom mengatakan bahwa yang mengaku-ngaku Tuhan itu adalah iblis. Enggak. Bagaimana? Enggak. Berarti nggak benar, salah kan? Oh iya betul. Enggak benar. Karena yang yang datang mana? ke Gua Hira. Pak Denny mengatakan tidak benar. Kingdom. Pada Nabi. Pak Denny mengatakan tidak benar. Pak Denny Kristen mengatakan tidak benar. Kingdom. Situ. Pak Denny sendiri Kristen mengatakan tidak benar. Ini yang mana yang benar? Pak Denny Kristen mengaku tidak benar yang kau katakan. Yang mengaku-ngaku Tuhan itu adalah iblis itu tidak benar. Oh memang. Kalau yang dikatakan di Yesaya itu beda konteksnya, bro. Kau mengatakan tadi yang mengaku-ngaku Tuhan itu adalah iblis. Kenapa kau jilat air liurmu kembali, Kingdom? Jangan kau jilat air liurmu kembali, Kingdom. Kenapa? Anda jangan. Al-Baqarah. Saya tidak takut. Saya tidak takut. Bagaimana saya mau melanjutkan diskusi sedangkan kau saja tantrum? Kau saja tantrum. Kau mengatakan sosok yang mengaku-ngaku Tuhan itu adalah iblis. Saya nggak takut. Saya nggak takut. Tapi Anda tarik dulu. Anda tarik dulu air ludahmu kembali. Minta maaf dulu. Kau minta maaf dulu. Mengaku dulu bahwa pernyataanmu di awal salah. Mengaku dulu. Dengarkan. Kau mengaku dulu bahwa pernyataanmu di awal itu salah. Baru lanjut bahas Al-Baqarah. Bahwa kau telah salah menyampaikan argumentasi yang mengatakan yang mengaku Tuhan itu adalah iblis. Karena kalau kau berpegang kepada argumentasi yang seperti itu, berarti Yesaya 43 ayat 11 juga adalah iblis. Kau jilat dulu ludahmu kembali, mengaku salah, minta maaf. Baru kau tanya surat Al-Baqarah sama saya. Oke. Cepat. Apa katamu? Minta maaf dulu. Ngaku dulu salah. Minta maaf dulu. Ngaku salah. Menang di situ. Minta maaf dulu. Saya kasih kau. Minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Bahwa kenapa? Saya akan bahas Al-Baqarah ketika kau sudah menyadari kesalahanmu dan minta maaf bahwa pernyataanmu di awal adalah salah, yang mengatakan bahwa yang mengaku Tuhan itu adalah iblis. Minta maaf dulu. Kalau saya mengatakan begitu, berarti saya juga mengakui bahwa ketika Allahmu yang mengaku, berarti Yesaya 43 ayat 11 adalah iblis. Yesaya 43 adalah iblis kan? Iblis bukan? Iblis bukan? Jadi mari kita bahas Al-Baqarah 164. Minta maaf dulu. Saya tidak mau. Saya tidak akan melanjutkan diskusi kalau kamu lagi tantrum dan tidak mempertanggungjawabkan daripada argumentasimu dan tidak konsisten. Kalau berbuat salah, minta maaf. Minta maaf dulu. Ngaku dulu kesalahanmu bahwa apa yang kau lontarkan itu salah. Dengan mengatakan yang mengaku Tuhan itu adalah iblis. Cepat, ngaku dulu. Minta maaf dulu. Oke. Baru kita lanjut. Baik. Oke, baik. Minta maaf. Bilang. Maumu. Minta maaf. Untuk kasus di Yesaya, saya minta maaf. Sekarang kita bahas Al-Baqarah. Minta maaf dulu sama saya. Minta maaf dulu, kan kamu salah. Minta maaf dulu, cepat. Minta maaf dulu. Bro. Untuk kasus Yesaya yang kamu bacakan itu, saya minta maaf untuk Anda. Bahwa kamu minta maaf bahwa kamu. Oke, saya minta maaf tentang Yesaya itu, saya bersalah terhadap Anda. Oke. Makasih banyak. Mantap. Itu baru pinter. Apa? 164. Oke. 164. Oke, 164. Ya enggak apa-apa, kamu tertawa. Oke, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة
wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi laayatin liqaumin yakinun. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar, ya kan, di lautan dengan muatan, ya kan, dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang Allah turunkan? Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air? Weh, kemana dia? Kemana dia? Wah, kabur guys. Weh, kemana dia tadi? Turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya dia menghidupkan bumi setelah mati kering, dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan pengisiran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Jadi maksud ayat ini adalah, ya kan? Maksud ayat ini adalah, ketahuilah sesungguhnya pada penciptaan langit dengan ketinggian dan keluasan serta benda-benda angkasa di lingkupnya dan di bumi, ya kan, terhampar luas kata Allah. Jadi pengertiannya adalah malam dan siang dengan perubahan panjang pendeknya dan kemanfaatan daripada masing-masing kapal dan perahu yang berlayar di lautan dengan membawa muatan berupa manusia dan aneka ragam barang-barang yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan air itulah dihidupkannya bumi dengan berbagai macam tumbuhan setelah tanaman tersebut mati atau kering. Apa yang dia tebarkan di dalam di permukaannya berupa bermacam-macam binatang, dan perhiasannya adalah angin, baik semilir maupun yang kencang, baik yang rendah, baik yang tinggi, baik yang sedang. Itu semua adalah datang daripada Allah, dan Allah sedang menunjukkan kekuasaannya bahwa segala manfaat sesuatu yang ada di bumi ini adalah kuasa daripada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud ayat ini tentang menunjukkan kekuasaan Allah, ya kan? Apa masalah dengan ayat ini? Mana orangnya? Mana orangnya? Jadi ayat ini lagi-lagi menunjukkan tentang manfaat ciptaan Allah. Air, ya kan? Sungai, hewan-hewan yang hidup di muka bumi ini, ya kan? Yang diberikan manfaat bagi kehidupan kelangsungan manusia di muka bumi. Semua itu adalah manfaat pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kepada manusia, ini loh kekuasaan Allah, ini loh kebesaran Allah, ya kan? Itu yang dimaksudkan dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Udah jelas? Mana orangnya? Orangnya kabur lagi. Kasih ayat malah kabur. Siapa lagi naik? Aduh ya Allah ya Rabbi. Naik lagi nggak nih? Mana orangnya tadi ya? Waduh, udah guys. Nggak ada orangnya lagi. Panas dia Ustadz. Nggak apa-apa kalau panas sih. Yang nyuruh panas siapa sih? Jangan panas-panas lah, santai-santai aja. Nah kalau Pak Denny nggak mau berdebat dia. Dia ini sudah langganan, orangnya tidak mau berdebat, dia maunya sharing. Nah kalau bahas cewek, ibu-ibu, sharing kesehatan, nah itu bidangnya beliau. Dia nggak mau debat. Kalau Pak Denny itu bikin oten kejang-kejang, jangan dong. Kalau mereka menghujat baru ditampar. Kalau mereka tidak menghujat, dibaikin mereka. Mantap apalagi muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, J. Francius Santoso. Jefra? Ada suara saya enggak sih guys di bawah? Ada enggak?
Ada suara kamu menggelegar. Mantap, ada. Sip. Naik lagi siapa? Si Jeffrey Hughes nih mau naik nih dari tadi. Jay Francius. Islam Kristen bang. Alhamdulillah sudah nggak gila lagi, aku sudah muslim sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus. Nggak menyapa Bunda Vera itu loh. Akunku baru bang, aku Jai. Yang kemarin ditawa mbak akunku. Boleh. Mungkin Bunda Veranya udah bangun kali. Coba dipanggil. Iya. Yang kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru kali Waalaikumsalam. tadi ya. Seru kali ya Bang Apologet debatnya tadi ya. Sampai kita di bawah ini semangat loh menontonnya itu. Jadi si Abang Kingdom tadi itu mengangkangi Bibelnya dan kabur dari ayat-ayat Al-Quran kan begitu Bang ya. Jadi memang teredukasi lah kita di bawah ini gitu kan. Kayaknya dia salah bawa ayat itu Al-Quran, makanya dia hilang. Iya, justru dia itu ingin melihat bagaimana kebesaran Allah itu kan begitu. Lillahi ma fis samawati sampai akhir tadi yang Abang bacakan itu. Sampai mungkin ya beliau itu mungkin tersentuh hatinya langsung kabur gitu kan. Mudah-mudahan beliau berpikir dan merenung lagi. Lanjut. Amin. Yang penting dia sudah minta maaf, bagus lah. Baru kali ini saya dengar dia minta maaf itu. Mantap. Yang ada di bawah. Iya, minta maaf ya. Saya ketawa tadi pas dia minta maaf. Itu dia tuh melemah sebab aku nggak mendukung argumennya. Karena memang argumennya itu tidak benar. Masa Tuhan mengaku Tuhan dikatakan iblis? Berarti Tuhan perjanjian lama iblis kalau begitu nanti. Kalau karena Tuhan perjanjian lama tuh memberikan pengakuan, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Dia nggak kabur, dia jangan-jangan dia nggak tahu dah kabur apa kagak. Nak shock terapi dia itu bang. Saya khawatir tadi ditanyanya surat ayat 7 Bang. Itu tambah amblas dia tadi. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri, itu kan Bang ya. Tambah gawat dia. Lawan CP. CP itu jadi mainan semalam di sini juga. Alhamdulillah. Ini Bunda Vera tidur ya? Masih tidur ya? Nggak bisa aku follow Bunda Vera di private kayaknya akunnya ya bang. Ada monitor. Assalamualaikum semuanya. Soalnya Kang Denny udah stay dari tadi nih. Harus ada suara Bunda. Kang Denny udah ada ini. Follow akunku Bunda, aku Jai Bunda, wong kita gelo. Udah Jai, udah Bunda follow yang ini. Enggak bisa aku follow kau Bunda. Masa mana pernah akun Bunda private? Aduh. Itu nak keterangannya tindakan gagal, coba lagi kayak gitu. Oh, aku turun dulu kayaknya, aku harus follow. Aduh lah. Enggak itu. Biasa memang begitu. Itu udah ke follow, cuman nanti pas diterima baru nanti bisa kelihat. Oh kayak gitu. Kemarin akunku bang, aku lagi belajar ngaji kan, belajar sholawat. Katanya ada tulisan ujaran kebencian, pening pala aku. Apanya ujaran kebencian? Hah? Belajar ngaji ujaran kebencian maksudnya? Iya katanya. Iya kemarin aku kan buka komal kan, terus lagi belajar ngaji. Biasa aku setiap sore kan belajar ikro kayak gitu kan bang, sama Ustazah Neng itu kan. Tapi di situ ada keterangan ujaran kebencian katanya. Nggak bisa pun akunku yang lama. Alif batas. Jai. Apa benda? Tapi ada ini ya. Ada Oten, ada pada ini. Udah lanjutlah nanti. Iya.
Selamat like dulu. Apa Pak Denny ini dia nggak mau debat, dia tuh orangnya suka sharing aja, cari keluarga, cari kerabat, kawan dia. Iya, cuma Pak Denny nih otennya ya. Kalau Pak Denny mah udah langganan dia mah, nggak suka cari ribut dia tuh. Jai, salawat dulu Jai. Dengerin tuh, Jai udah maju tuh. Pak Denny juga suka dengar solawat itu, kalau orang muslim solawat dia dengar. Salatullah, salamullah. Aku suka lah sholawatan. Bang Nah, Apologet, itu tadi cukup dia minta maaf dengan abang. Apakah harus abang Kingdom tadi minta maaf dengan pendetanya bang? Gimana ceritanya itu bang? Kan banyak di bawah ini noten yang nonton ini. Mestinya ya beliau klarifikasi lah di media sosial bahwa beliau itu mengatakan tadi Tuhan yang ada pada Yesaya itu iblis gitu kan? Gimana itu? Lucu. Biar urusan dia nanti. Yang penting dia sudah meminta maaf, telah melontarkan statementnya. Oke lah kalau begitu bang. Nggak apa-apa.